Hujan rintik-rintik sore itu membawa bau tanah basah yang menyeruak masuk lewat celah-celah jendela kayu rumah kami. Biasanya bau itu menenangkanku, tapi entah mengapa hari ini dadaku terasa sesak. Aku duduk berhimpitan dengan kedua kakakku, Mbak Rina dan Mbak Ulan di ruang tengah. Kami semua terdiam, memerhatikan ibu yang berdiri mematung di ambang pintu. Punggungnya tegang, dan tangannya yang memegang pinggiran pintu terlihat gemetar hebat. Suara mesin mobil yang berhenti di halaman depan memecah keheningan. Jantungku berdegup kencang. Itu suara mobil Bapak. Tapi tidak biasanya Bapak pulang secepat ini. Dan tidak biasanya ada perasaan mencekam yang membuntuti kedatangannya. Pintu terbuka. Bapak melangkah masuk dengan wajah datar. Wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dingin dan asing. Di tangan kanannya, ia menjinjing sebuah koper. Namun yang membuat duniaku seolah berhenti berputar adalah sosok di belakangnya. Seorang perempuan muda berselendang merah jambu masuk dengan langkah ringan, menyunggingkan senyum manis yang terasa sangat pahit di mataku. "Assalamualaikum," ucap perempuan itu. Suaranya halus, tapi bagiku itu adalah suara badai. Ibu menegakkan tubuhnya, seolah mencoba mengumpulkan sisa-sisa martabat yang ia miliki. "Ini maksudmu apa, Mas? Pulang bawa perempuan ke rumah kita?" Bapak menghela napas berat. Ia bahkan tidak berani menatap ibu secara langsung. Matanya liar menatap lantai, lalu ke arah koper. Baru kemudian ia berucap pelan. "Mini, dengar dulu penjelasanku." "Penjelasan apa lagi?" Suara ibu meledak. Aku tersentak, refleks mencengkeram ujung baju Mbak Rina. Belum pernah ku dengar ibu berteriak sekeras itu. "Kau tega, Mas. Aku sudah bersamamu bertahun-tahun, ikut susah senang bersama, lalu sekarang kamu pulang bawa dia." Perempuan di belakang Bapak hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ibu dengan ketenangan yang mengerikan, seolah ia sedang menonton sebuah pertunjukan yang sudah ia ketahui akhirnya. "Saya Ratih, Bu. Mohon diterima di rumah ini," ucapnya lembut, namun nadanya terdengar seperti sebuah tuntutan. Ibu mendengus, mencoba menahan tangis yang sudah berada di ujung mata. "Diterima? Kau pikir rumah ini rumah singgah? Kau pikir aku akan berbagi suamiku seenaknya?" "Sudahlah, Mini," sela Bapak dengan suara yang mulai mengeras. "Ini sudah keputusanku. Aku menikah lagi. Ratih akan tinggal di sini." Tawa hambar keluar dari mulut ibu. Suaranya serak, penuh dengan luka yang baru saja menganga. "Keputusanmu? Jadi aku, istrimu yang sudah melahirkan dan membesarkan anak-anakmu, kamu anggap apa? Pembantu?" Suasana menjadi hening secara mendadak. Hanya suara hujan di luar yang terdengar semakin deras menghantam atap seng rumah kami dengan kasar. Aku menunduk sedalam-dalamnya. Takut jika aku bernafas terlalu keras, amarah di ruangan ini akan melahapku. Di sampingku, kakak-kakakku juga membeku. Kami bertiga hanyalah saksi bisu dari kehancuran yang sedang terjadi. Ratih melangkah pelan, mendekati Bapak dan menggandeng lengannya dengan mesra tepat di depan mata ibu. "Mas Wibowo cuma ingin bahagia, Bu. Salahkah kalau beliau butuh ditemani dengan cara yang lebih pantas?" Kalimat itu seperti bensin yang dilemparkan ke api. Ibu terbelalak. "Kamu keterlaluan, Mas. Kamu bawa perempuan ke rumahku, ke hadapan anak-anak kita. Kamu pikir aku ini siapa? Kamu hina aku di depan mereka." Air mata ibu akhirnya tumpah, namun amarahnya jauh lebih kuat daripada kesedihannya. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, seolah mencoba meredakan rasa sesak yang tak tertahankan. Bapak menutup matanya sejenak, harangnya mengeras. Ia tampak muak dengan protes ibu. "Cukup, Mini," bentak Bapak suaranya menggelegar, membuatku gemetar di sudut ruangan. "Aku sudah bilang, aku menikah lagi. Kamu marah-marah tidak akan mengubah kenyataan." Ibu terhuyung ke belakang. "Bagaimana aku tidak marah? Aku yang temani kamu dari nol. Aku yang ikut jual sawah, jual perhiasan buat biaya usahamu. Aku yang melahirkan anak-anakmu. Lalu sekarang, kamu singkirkan aku begitu saja?" Bapak tidak menjawab. Ia membuang napas panjang, lalu meraih tangan Ratih dengan erat. "Ayo Ratih, kita keluar." Ibu tersentak dan langsung berlari menghalangi pintu. "Mau kemana kamu, Mas? Jangan main pergi seenaknya. Kamu pikir aku akan biarkan kamu bawa dia keluar masuk rumah ini?" Bapak berhenti tepat di depan ibu. Matanya menatap ibu dengan pandangan yang sangat lelah. Pandangan yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak lagi memiliki rasa pada wanita di depannya. "Aku dan Ratih tidak jadi tinggal di sini, Mini. Aku mulai sekarang akan tinggal bersama Ratih di rumah baru." Ibu terdiam kaku. Seluruh tenaganya seolah tersedot habis mendengar kata rumah baru. "Rumah baru?" Tangis ibu pecah lagi, kali ini bercampur dengan keputusasaan. "Jadi selama ini kamu sudah siapkan segalanya di belakangku. Kamu sudah rencanakan semuanya tanpa aku tahu. Kamu tega, Mas. Kamu tega sekali."
Ratih menundukkan kepalanya, pura-pura iba, tapi aku bisa melihat sudut bibirnya tersenyum semar. Ia menang, ia telah mengambil Bapak dari kami, dan ia telah memenangkan hati Bapak sepenuhnya. Bapak pergi tanpa menoleh lagi. Ia membawa kopernya, membawa perempuan itu dan membawa seluruh harapan kami bersamanya. Pintu rumah kayu itu ditutup dengan dentuman keras, seolah menandai berakhirnya sebuah babak dalam hidup kami. Ibi jatuh terduduk di lantai, tubuhnya melunglai. Astagfirullah, apa salahku sampai kamu tega begini, Mas? Rintihnya di sela isak tangisnya. Kami mendekat, ingin memeluk ibu, tapi rasa takut menahan langkah kami. Mbak Rina dan Mbak Wulan menangis pelan di belakangku. Aku berdiri terpaku menatap punggung ibu yang berguncang. Bayangan bapak yang menjauh bersama perempuan tadi terpatri sangat dalam di benakku. Aku tahu sejak detik ini dunianya dan duniaku sudah berbeda. Tiba-tiba tangisan ibu berhenti. Suasana menjadi sangat dingin. Ibu menoleh pelan dan pandangannya yang tadinya kosong kini terfokus tepat di wajahku. Jantungku hampir berhenti berdetak. Ada kilat yang mengerikan di matanya. Bukan lagi kesedihan, tapi kebencian murni yang diarahkan kepadaku. Ibu mengangkat tangannya, menunjukku dengan jari yang gemetar. "Kamu!" Suaranya serak dan parau. Aku terkejut, seluruh tubuhku menjadi kaku. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah tertanam di lantai kayu yang lapuk ini. Dulu aku cantik, Mas Wibowo cinta mati padaku. Tapi sejak kamu lahir, tubuhku rusak, cantikku pudar, kulitku penuh keriput. Kamu yang bikin semua ini. Kalau saja kamu tidak lahir, bapakmu tidak akan berpaling. Jalang itu tidak akan pernah bisa membawa suamiku. Tangisnya pecah lagi, tapi kali ini dipenuhi dengan dendam. Ia menatapku seolah aku adalah monster yang baru saja menghancurkan hidupnya. Ia meraih meja di sampingnya, memukul-mukul permukaannya dengan tangan kosong begitu keras, hingga gelas di atasnya terjatuh dan pecah berkeping-keping. Andai kamu tidak pernah ada, Sari, hidupku tidak akan hancur begini. Pecahan gelas itu berserakan di dekat kakiku, tapi aku tidak berani bergerak sedikit pun. Di mataku yang masih kecil, dunia yang kukenal telah lenyap. Malam itu hujan tidak hanya membasahi bumi, tetapi juga membasahi jiwaku dengan luka yang tidak akan pernah sembuh. Bapak pergi meninggalkanku, dan Ibu menetap hanya untuk membenciku. Aku, Sari, yang baru saja menghilangkan segalanya dalam satu malam, menyadari bahwa mulai sekarang, keberadaanku di rumah ini hanyalah sebagai pengingat kegagalan hidup ibuku. Tahun-tahun berlalu, namun waktu seolah berhenti di malam saat Bapak pergi. Aku tumbuh menjadi remaja yang sering dibicarakan orang kampung. Mereka bilang rambut hitamku yang terurai hingga punggung itu indah, atau mataku teduh dan jernih. Tapi bagiku, paras ini tidak ada harganya. Di dalam rumah kayu yang mulai lapuk ini, aku tetaplah sebuah kesalahan yang bernapas. Bagi ibu, kecantikanku hanyalah pengingat pahit tentang masa mudanya yang hilang dan pengkhianatan bapak. "Bangun, Sari, jangan malas!" teriakan ibu memecah keheningan pagi. "Kamu pikir rumah ini hotel? Cepat sapu halaman." Aku baru saja selesai mencuci tumpukan pakaian yang menggunung. Jemariku masih keriput dan perih karena deterjen. Aku hanya mengangguk kecil, tak berani menatap matanya yang selalu penuh kilat amarah. "Iya, Bu." Sambil mengayunkan sapu lidi di halaman, aku seringkali harus menguatkan hati saat mendengar suara tawa dari dalam rumah. Melalui jendela yang terbuka, kulihat ibu sedang mengelus rambut Mbak Rina dengan penuh kasih. "Rina, makan yang banyak. Kamu kan sebentar lagi kuliah," ucap ibu lembut, suara yang tidak pernah ia gunakan untukku. "Wulan, jangan lupa bawa uang jajan. Kalau kurang, bilang sama ibu." Hati ini perih sekali. Aku tidak pernah tahu rasanya memiliki uang jajan di saku sekolah. Seragamku adalah lungsuran dari Mbak Rina yang kujahit ulang agar pas, meski warnanya sudah kusam. Setiap hari aku berjalan kaki ke sekolah, membawa bekal nasi dingin dengan taburan garam seadanya. Sementara kakak-kakakku berangkat dengan senyum dan saku yang penuh. Nasibku tidak berubah saat matahari terbenam. Aku adalah orang terakhir yang boleh menutup mata. Tugasku panjang, mencuci piring sisa makan malam, menimba air untuk bak mandi, hingga menyetrika pakaian kakak-kakakku agar mereka tampil rapi esok hari. Jika aku terduduk sebentar saja di teras untuk menatap bulan, suara ibu akan langsung menyambar. "Dasar anak tidak tahu diri," bentak ibu malam itu. "Kalau bukan karena kamu, bapakmu tidak akan pergi. Jangan banyak melamun, kerja sana." Aku menelan ludah yang terasa pahit. "Iya, Bu." Saat Mbak Rina dan Mbak Wulan tidurnya nyenyak di kasur empuk dengan kipas angin yang menderu, aku merebahkan tubuh lelahku di atas tikar tipis di kat dapur. Bau asap kayu dari tungku menjadi teman setiaku setiap malam. Aku belajar di bawah temaram lampu kecil, mengejar nilai-nilai terbaik di sekolah, meski tak ada seorang pun di rumah ini yang peduli atau mengapresiasinya.
Bagiku pendidikan adalah satu-satunya jembatan untuk keluar dari penjara ini. Suatu siang matahari sangat menyengat. Keringat membasahi kaos tipis yang kukenakan saat aku menyapu dedaunan kering di bawah pohon mangga. Dari dalam rumah, terdengar suara ibu sedang berngobrol dengan Bu Tati, tetangga kami yang gemar bergosip. Wah, anak-anakmu sekarang sudah besar semua ya, Min? Kalau Sari sekarang kelas berapa? Ada jeda sejenak. Aku mendengar ibu menghela napas panjang, sebuah napas yang terdengar penuh beban. Sari? Itu kelas 3 SMA. Udahlah, Ti, aku cuma tunggu dia selesai SMA saja. Habis itu biar pergi dari rumah ini. Gerakan sapuku terhenti seketika. Dadaku terasa seperti dihantam palu gondam. Loh, kok gitu, Min? Bukannya dia rajin ya? Pintar lagi, sahut Bu Tati terkejut. Ibu mendengus kasar. Rajin apa, Ti? Gara-gara dialah hidupku hancur. Sejak melahirkan dia, suamiku pergi. Kalau dia tidak lahir, mungkin aku masih cantik, masih dipuja-puja, tidak ditinggal sama laki-laki keparat itu. Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada batang pohon mangga agar tidak jatuh. Air mata yang selama ini kupendam mulai menggenang, membuat pandanganku kabur. Aku tidak peduli. Suara ibu mendinggi saat Bu Tati mencoba membelaku. Yang penting dia cepat lulus. Habis itu biar urus hidupnya sendiri. Aku capek lihat mukanya tiap hari. Cuma bikin aku ingat kalau aku ini perempuan sial. Aku menunduk sedalam-dalamnya, membiarkan air mata jatuh membasahi tanah yang kupijak. Aku segera menggerakkan sapu kembali, mencoba menyembunyikan isak tangisku agar tidak terdengar ke dalam. Kalau aku lulus, berarti aku harus pergi. Bisikku pelan pada angin siang yang panas. Keputusasaan menyelimuti hatiku, namun di balik itu ada api kecil yang mulai menyala. Jika rumah ini memang tidak pernah menginginkanku, maka aku harus menjadi kuat untuk diriku sendiri.